Rizki hamba itu sudah ditetapkan. Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Sehingga semiskin apapun hamba tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu untuk menikmati yang lebih dari jatah rizkinya. Yang pertama kita paham, orang miskin gak bakalan mati selama jatah rizkinya ada. Terus yang dimaksud sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya, itu bagaimana maksudnya? Ada orang punya banyak harta, tapi harta itu tidak melayani dirinya. Tidak dia makan, tidak dia manfaatkan. Cuman disimpan. Disimpan itu bukan jatah rizkinya. Sehingga bapak bisa saja menghadirkan aneka makanan, satu meja penuh. Tapi yang boleh dimakan cuman sedikit nasi dan sedikit sayur. Sisanya pak, bukan jatah rizki. Ini yang kita makan itulah jatah rizki kita yang sebenarnya. Sehingga jatah rizki itu bukan yang kita miliki, tapi apa yang melayani hidup kita. Maka sekaya apapun seorang hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dan salah satu obat penawar stres itu adalah hati yang bersih, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang beriman kepada takdir. Orang tuh kalau udah beriman kepada takdir, ridho terhadap takdir, maka nggak bakalan kena stres. Dan begitu dia nggak stres, dia enjoy aja, maka akan pengaruh ke dalam dirinya. Lebaran kali ini pun akan senang ketika kita meyakini bahwa ketidakadaan bibi, ketidakadaan mbak, ketidakadaan asisten rumah tangga sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan inilah ketetapan Allah kepada kita di hari-hari terakhir, dengan berbagai macam tugas-tugas rumah, dengan berbagai macam tumpukan piring, lalu kita kerjakan dengan hati yang lapang, hati yang ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis itu akan membuat kita tampil fresh. Dan yang paling penting adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Syirik yang paling berbahaya adalah syirik fid doa, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat, ya, ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hambanya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, ya, maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala Rasul sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh, beliau bertanya, "Asyahidun fulan? Fulan soli subuh enggak?" Enggak. "Asyahidun fulan?" Di absen sama Nabi SAW. Enggak. Fulan enggak, fulan enggak, fulan enggak. Beliau mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, salat Jumat. Bukan. Datang salat Jumat orang-orang munafikin. Salat yang paling berat buat orang munafik, salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah di masjid. Kalau kita merasakan berat, subuh mau ke masjid, Isya mau ke masjid, jangan-jangan anak munafik.
Seandainya sampai detik ini kita belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi Baitullah, mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan umrah atau haji, paling tidak kita berharap bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang pergi haji. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang dia keluar menuju masjid tidak menginginkan apapun kecuali untuk mempelajari kebaikan atau dia ingin mengajarkannya, maka baginya pahala seolah-olah seperti orang yang melakukan haji secara sempurna. Memperoleh pahala yang sempurna itu adalah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang pergi menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu dengan syarat dia duduk di majelis ilmu tidak ada niatan lain kecuali untuk belajar ilmu agama, kebaikan. Maka ana nasihatkan kepada ana dan kepada antum semuanya, duduknya kita di sini harus kita ikhlaskan niat kita semata-mata kita ingin mendapatkan kebaikan di majelis ini. Jangan sampai terus lalai. Sampai kapan ini? Ya. Terbatas sekali waktu kita. Jangan pernah merasa teman-teman sekalian, oh gampang. Selalu bersembunyi di ayat Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi dia lupa ayat lain Innallaha syadidul iqab. Allah amat berat siksaannya. Kata ulama kita harus peka terhadap siksa Allah dulu baru kita masuk ke rahmatnya Allah. Artinya kalau kita terjerumus dalam dosa, terlanjur dan kita baru mau tobat, nah rahmatnya Allah luas. Tapi kalau orang lagi ada pilihan, apakah berbuat ketaatan agar dapat rahmat atau berbuat maksiat Allah akan hukum, maka kita dahulukan tentunya untuk melakukan ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Kalau kita fahamnya selama ini mencari rezeki halal itu adalah ibadah, sudah sangat baik. Tapi ada hal yang lebih penting. Meninggalkan pendapatan haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Meninggalkan yang haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Jadi kalau misalnya kita ditawarkan sebuah proyek ternyata itu haram, kita tinggalkan walaupun proyeknya kecil saja, misalnya cuma 100.000 rupiah, 200.000 rupiah suruh buat apa gitu. Kita tinggalkan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita bersedekah mungkin ratusan juta. Itu perkataan sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Hadits al-Bara قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده شوفوا الآن قبل أن يسجد شوف الصحابة يقفون متى يبدأون بالسجود قال لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فهذا من الأخطاء الشائعة. شوف الإمام أول ما يقول الله أكبر يبدأ بالسجود اللي خلفه يبدأون معه، ربما بعضهم سبقه إلى الأرض. لا، تنتظر إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ثم أنت تبدأ بالنزول إلى السجود. وهكذا في كل ركن. هذه المتابعة المطلوبة في الصلاة. الإمام أول ما يحني ظهره للركوع ما تحني ظهرك مباشرة، تنتظر إلى أن يستقر راكعا. أول ما يركع هكذا أنت تبدأ. Sekarang kau boleh pergi tak masalah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya keris kau sahabat metune Jatingaleh. Dua kali tepuk pramuka. Transfer ya Kak, habis makan daging banyak, minum Flinty. Bapak minum Flinty dulu Pak. Iya minum Pak sebelum pulang.
Langsung dicoba. Kenapa? Jangan suami dia mau datang.